Indonesia, negeri kaya sumber daya alam dan manusia. Negara ini pun terus membangun. Salah satu caranya dengan meningkatkan prestasi bagian terkecil dari negara, yaitu desa. Karena hakikatnya, desa makmur menandakan kemakmuran pada negaranya. Desa hebat merupakan jembatan menuju Indonesia hebat. Membangun wilayah desa dan mensejahterakan rakyat memang tidaklah mudah. Petugas pemerintah yang solid dapat diandalkan, terpercaya, berkarakter tangguh, dan terpuji sangat dibutuhkan dalam prosesnya. Hal ini pun menjadi tugas penting Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Kini, Kemendagri tengah berupaya meningkatkan kinerja para aparatur desa dengan tahap sosialisasi kelola tata negara yang sesuai dengan undang-undang. Maka, dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan dibantu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal yang mengatasi beberapa direktorat, yakni Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dan Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bekerja sama dengan Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dengan dibantu oleh Kasubag Tata Usaha, Sabdit Standar Kapasitas, Sabdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah 1 untuk Sumatera, Sabdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah 2 untuk Jawa dan Bali, Sabdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah 3 untuk Kalimantan dan Sulawesi, Sabdit Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah 4 untuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 antara lain: penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa, pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Keputusan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pada peranan pemerintah dalam memberi kesempatan kepada desa untuk berusaha dan mengelola sumber daya setempat, juga dapat mengatur serta mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat melalui pelayanan publik demi kesejahteraan dan kemajuan desa bersama. Undang-undang ini telah mengubah paradigma lama membangun desa menjadi desa membangun, di mana desa bukan lagi menjadi objek dari pembangunan, melainkan sebagai subjek dari pembangunan. Lembaga pemerintah senantiasa menjalankan roda pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Tentu, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang akan mengantarkan aparatur pemerintah desa menghabiskan waktunya di balik jeruji besi. Pemerintahan yang korupsi bukan mengantar warganya menjadi sejahtera, malah akan semakin membenamkan warga dalam penderitaan. Pelatihan dan peningkatan aparatur negara merupakan kegiatan implementasi diambil dari Nawacita yang memiliki 9 prioritas dalam pembangunan desa. Apa sajakah? Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebinekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Selain Nawacita, Kemendagri juga berupaya menyelaraskan tujuan dengan arah kebijakan RPJM 2015 hingga 2019, yakni mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, mewujudkan Indonesia asri dan lestari, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Selama 2015, ada banyak kegiatan yang telah dilakukan untuk merealisasikan program ini, antara lain Rakornas Perumusan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa atau PKAD, Rakor PKAD Wilayah, penyusunan PEDUM, pengembangan kapasitas aparatur desa, penyusunan draft Permendagri tentang PKAD, pelatihan master trainer, pelatihan trainer, pelatihan aparatur desa atau dekonsentrasi. Bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah pusat dan provinsi mengadakan pelatihan terhadap ribuan aparatur desa yang tersebar di seluruh Nusantara. Target jangkauan aparat desa pun kian membesar dari hari ke hari, dari Aceh hingga ke Papua, dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia untuk kemajuan Indonesia Raya. Kementerian Dalam Negeri Indonesia bersama membangun bangsa dari langkah kecil di desa.